Halo teman-teman, kembali lagi dengan kelas bimbel. Di sini kelas bimbel akan memberikan cara atau langkah-langkah cara mengerjakan tes warteg. Siapa tahu di sini teman-teman ada yang baru pertama kali atau pengalaman pertama kalian mengerjakan tes warteg. Jadi berikut ini ada langkah-langkah dalam mengerjakan tes warteg. Sebenarnya cara mengerjakan tes ini itu tidaklah sulit. Nantinya kalian akan diberikan kertas di mana dalam kertas tersebut itu ada 8 kotak. Setiap kotak itu memiliki tanda yang berbeda-beda, mulai dari titik, garis, kotak kecil, dan juga lengkung. Nah, dari bentuk yang sudah ada tersebut, nanti kalian harus melanjutkan gambar tersebut menjadi sempurna, menjadi sebuah gambar yang sesuai dengan interpretasi kalian. Dan bisa lihat di sini ada 8 kotak dengan tanda yang berbeda-beda, ada titik, garis lengkung, kemudian kotak kecil, dan juga garis lurus. Untuk pengerjaannya, kalian bisa mengerjakan atau menyelesaikan gambar yang menurut kalian itu paling mudah. Jadi untuk gambar yang menurut kalian sulit itu bisa kalian kerjakan belakangan supaya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkannya. Jadi kalian bisa lihat di sini pada gambar yang pertama itu bukan dari gambar di kotak pertama, tapi di kotak terakhir. Karena di sini yang paling mudah kira-kira ada di kotak terakhir. Jadi yang mana menurut kalian yang lebih mudah? Jadi kalau kalian lihat di gambar atau di kotak tersebut, dari tanda tersebut kalian sudah ada gambaran, bisa langsung kalian gambar. Jadi tidak perlu urut. Kalian gambar aja dari yang mudah, dari yang mana dari tanda itu bisa kira-kira kalian sudah ada gambaran gitu. Di sini gambar yang pertama tadi ada di kotak terakhir. Di sini garisnya tadi garis lengkung. Untuk garis lengkung itu kalian gambar menjadi makhluk hidup. Kemudian untuk garis lurus itu kalian gambar menjadi benda mati. Tadi di sini pada kotak terakhir garis lengkung, maka digambar menjadi makhluk hidup. Contohnya di sini digambar yaitu gambar anjing. Kemudian pada kotak kedua juga garis lengkung, maka digambar menjadi makhluk hidup. Di sini kita gambar seekor naga. Nah, untuk gambarnya sendiri itu juga harus detail, harus lengkap. Contohnya tadi pada anjing itu harus ada mata, kemudian ada telinga, ada kaki, badan, mulut, dan sebagainya. Jadi harus lengkap, harus detail. Untuk naga, untuk seekor naga di sini ada sisik naganya, ada kepalanya. Jadi usahakan supaya gambar itu terlihat secara jelas gambarnya. Kemudian kita coba gambar di kotak keempat. Di sini ada tanda kotak. Nah, kira-kira tanda kotak itu bisa kalian gambar apa saja. Yang penting dia bentuknya menjadi gambar gambar benda mati karena kan garis lurus, nggak ada garis lengkungnya. Di sini coba kita gambar lentera lampu. Kemudian pada kotak ketiga dari bawah, ini tadi garisnya garis lengkung, jadi kita gambar menjadi makhluk hidup. Kalian bisa gambar apa saja yang penting makhluk hidup. Di sini kita coba gambar seekor ikan koi. Nah, untuk ikan juga itu harus jelas ya. Terus ada matanya, kemudian bentuknya bentuk ikan, kemudian ada sirip ikan. Jadi harus detail. Harus terlihat sebisa mungkin seperti ikan. Kalau kalian ingin menggambar seekor ikan. Atau juga kalian bisa menggambar hewan lain atau makhluk hidup lain. Yang penting dia berupa makhluk hidup karena garisnya garis lengkung. Kemudian perlu kalian ingat juga bahwa dalam tes warteg itu tidak boleh menghapus atau menggambar ulang. Oleh karena itu pertimbangkan dengan baik sebelum membuat gambar. Jangan ragu-ragu saat menggambar karena ini nanti akan mempengaruhi penilaian. Jadi kalian harus bisa merencanakan dengan matang konsep gambar apa yang akan kalian buat saat menjalani tes warteg. Supaya nanti konsepnya semakin jelas dan semakin cepat juga kalian akan menyelesaikan tesnya. Kemudian kita coba di kotak yang pertama tadi di sini ada tanda titik. Nah, kira-kira tanda titik tersebut kalian itu bisa menggambar gambar apa gitu. Di sini kita coba untuk menggambar earphone. Kemudian jangan lupa gunakan pensil yang tajam supaya nanti tidak mengganggu proses menggambar karena pensil yang tumpul itu dapat mempengaruhi kejelasan dan kualitas gambar kalian ya.
Nah, di sini kita coba gambar lagi pada kotak kedua dari bawah. Di sini tadi ada garis lurus. Garis lurus itu harus digambar menjadi gambar benda mati. Kira-kira benda mati apa yang bisa kalian gambar untuk garis lurus di sini? Nah, di sini contohnya kita bisa menggambar kue, karena kue kan benda mati. Nah, untuk kuenya kalian bisa menambahkan misalnya topping. Di sini ada buah stroberi, kemudian jeruk. Jadi sebisa mungkin terlihat jelas ya. Jadi untuk gambar warteg itu tidak perlu indah, yang penting dia jelas dan detail. Kemudian kita coba lanjut ke kotak ketiga dari atas. Tadi di sini ada garis 3 dengan 3 bertingkat, itu yang tidak sejajar. Jadi kalian pikirkan kira-kira gambar untuk gambar tersebut itu bisa digambar dengan gambar apa gitu. Di sini kita coba untuk menggambar buku. Jadi ada beberapa buku yang dijejerkan. Mulai dari buku yang kecil, kemudian buku yang lebih besar. Di sini contohnya ada kamus, kemudian absen. Jadi kalian bisa menuliskan supaya lebih jelas gambar itu gambar apa, karena kan buku itu ada banyak. Jadi kalian bisa tambahkan kata-kata misalnya kamus, absen gitu. Kemudian untuk gambar yang terakhir itu ada di kotak pertama yang bawah, ada garis lurus juga. Kalian gambar menjadi benda mati, kira-kira gambar apa gitu. Di sini kita coba untuk menggambar hanger. Karena hanger kan benda mati, jadi bisa dibuat di sini. Kemudian setelah selesai menggambar, kalian silakan tulis urutan kalian menggambar tadi, mulai dari yang kalian gambar yang lebih mudah, jadi dari gambar yang pertama sampai terakhir. Kalian tulis di luar kotaknya, gitu ya. Kemudian setelah itu, kalian juga tambahkan penjelasan mengapa kalian menyukai atau tidak menyukai gambar tertentu dalam tes warteg ini, beserta alasan-alasannya. Itu ya tipsnya. Kemudian selain itu juga, kalian harus berlatih keterampilan menggambar sebelum mengikuti tes warteg, meskipun tidak ada jawaban yang benar salah dalam tes ini. Kemudian perhatikan waktu yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan tes warteg, karena semakin cepat dan rapi dalam menyelesaikannya akan semakin baik. Dan yang terakhir, hindari mencontek gambar referensi dari tes warteg yang ada di internet untuk tetap mempertahankan kreativitas kalian atau kreativitas teman-teman. Nah, itu dia informasi penting seputar tes warteg. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman yang akan melaksanakan tes warteg. Sekian, terima kasih. See you in the next video.